Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja serta syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertampaikan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ustazah Kristina sebagai dosen pengampu, dan yang saya hormati serta saya sayangi kawan-kawan sekalian. Baiklah, kami akan mempresentasikan 5 rangkuman dari jurnal kami dari kelompok 1. Marilah kita buka presentasi pada hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja. Yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Zalika. Padanya kami persilakan. Baiklah, jurnal yang pertama dengan judul Implementasi Teori Belajar Behavioristik dalam Pembelajaran, yang ditulis oleh Elvia Bayi, Syahbana, dan Rahmat Satria. Teori belajar behavioristik merupakan suatu bentuk perubahan yang dialami individu berupa kemampuan dalam bentuk perubahan tingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil dari adanya stimulus dan respon. Teori belajar behavioristik memiliki ciri-ciri diantaranya adalah mementingkan faktor lingkungan, perkembangan tingkah laku seseorang itu tergantung pada belajar, menekankan pada faktor bagian elemen-elemen dan tidak secara keseluruhan. Sifatnya mekanis atau mementingkan reaksi kebiasaan-kebiasaan, mementingkan masa lalu atau bertinjauan historis, artinya segala tingkah lakunya terbentuk karena pengalaman dan latihan. Aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik pembelajaran, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pembelajaran yang dirancang dan berpijak pada teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, tidak berubah. Aplikasi dari teori behavioristik dalam proses pembelajaran dirasakan kurang memberikan ruang gerak yang bebas. Jurnal yang kedua dengan judul Peran Guru dalam Menstimulus Respon Anak Melalui Teori Belajar Behavioristik, yang ditulis oleh Meidawati Suswandari. Behavioristik yaitu teori belajar yang memprioritaskan adanya perubahan tingkah laku dikarenakan suatu sebab dan akibat. Istilah lain dapat diperumpamakan bahwa belajar sebagai bagian perubahan kemampuan anak, interaksi dan tingkah laku anak melalui stimulus dan respon. Sementara itu dapat dimaknai arti belajar ialah suatu aktivitas dari kegiatan adanya stimulus dan respon. Stimulus yaitu adanya perubahan perilaku untuk aktif, aksi, dan tindakan. Respon adalah segala perbuatan dan tingkah laku diakibatkan stimulus. Jurnal yang ketiga adalah Teori Belajar Behavioristik, yang ditulis oleh Mimi Jelita Ramadan, yang beruntung, Andi Rizky Pratama, Fadila Yusri, Linda Yarni. Teori belajar behavioristik adalah pendekatan dalam psikologi yang menekankan pengamatan perilaku yang dapat diamati secara eksternal. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan pembelajaran terjadi melalui hubungan antara stimulus dan respons. Teori belajar behavioristik, teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioral berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif, hukum-hukum mekanistik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Alika. Selanjutnya jurnal dengan judul Kontribusi Teori Behavioristik dalam Pembelajaran oleh Sofia. Penerapan pendekatan behavioristik memiliki beberapa kontribusi dasar yang cukup signifikan pada pembelajaran, dengan menjadikan pendekatan ini sebagai dasar teori pemilihan strategi kajian.
belajar. Maka ada harapan besar adanya perubahan sikap peserta didik. Terdapat 3 kontribusi yang muncul antara lain analisa karakter peserta didik, pengembangan media dan strategi ajar, serta pembentukan sifat percaya diri pada peserta didik. Oleh karena itu, memahami pendekatan pembelajaran seperti behavioristik sangatlah perlu bagi tiap pengajar agar tidak sembarangan memilih materi ajar dan materi untuk diajarkan pada peserta didiknya. Selanjutnya, jurnal dengan judul Penerapan Teori Behavioristik dalam Pembelajaran oleh Nurul Wahidatul Rahmat dan Heri Nur Ali. Behavioristik adalah suatu genre psikologi yang memandang individu menurut sisi kenyataan jasmaninya saja dan mengabaikan aspek-aspek mental, misalnya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu pada aktivitas belajar. Menurut teori ini merupakan buat memperoleh pernyataan-pernyataan yang kentara mengenai output yang menghendaki menurut proses belajar siswa. Terdapat beberapa prinsip melandasi teori belajar behavioristik, yaitu konsekuensi, kesegeraan, konsekuensi, dan shaping. Selanjutnya jurnal dengan judul Kajian Literatur Perkembangan Pengetahuan Fonotik pada Anak Usia Dini oleh Marta Kristiani, MPD. Pengembangan pengetahuan fonetik pada rentang usia dini memiliki ciri khas yang berbeda di setiap tahapannya. Kemampuan anak membedakan bunyi ujaran sampai pada pengetahuan bunyi simbol mengarahkan anak pada potensi keterampilan literasi. Telaah tentang perkembangan pengetahuan fonetik anak berguna untuk membantu pendidik dalam mengembang kemampuan bahasa anak dalam bentuk stimulasi bahasa meliputi kegiatan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh Saudari Syedina. Yang ketujuh yakni judul Fonologi Bahasa Indonesia Anak Usia Dini 2-3 tahun, studi kasus pada 2 orang anak di Laut Bentang, Deli Serdang, Sumatera Utara. Penulis Samsul Arif Sagita Maharani. 1. Bunyi vokal yang muncul pertama kali pada anak usia 2-3 tahun yaitu A, I, U, A, I, O. Hal ini disebut juga sebagai vokal minimal dan terdapat dalam sebuah bahasa. Bunyi vokal tersebut juga dapat diucapkan oleh anak berbagai posisi, baik awal, tengah, atau akhir kata. 2. Berdasarkan data yang sudah dijabarkan oleh penulis dalam hal konsonan pada anak usia 2 tahun, bunyi nasal N, dan dapat diucapkan dengan baik diikuti oleh bunyi lateral. 1. Karena dilihat dari beberapa kata, bunyi nasal N dan bunyi lateral adalah bunyi yang dapat dilafalkan dengan baik dan jelas, sedangkan pada bunyi getar R belum dapat dikuasai. Untuk konsonan pada anak usia 3 tahun, konsonan yang diperoleh jauh lebih beragam. Bunyi hambatan dikuasai sebelum frikatif. Kemudian frikatif dapat dikuasai sebelum bunyi afrikat memperoleh bunyi lambat juga diawali dengan bilabial lalu ke alveolar, kemudian ke velar. 3. Faktor yang mempengaruhi terjadinya proses fonologi pada anak adalah adanya stimulus dari orang tua serta lingkungan, kesulitan mengucapkan bunyi getar karena alat ucap pada anak belum terbentuk dengan sempurna. Yang ke-8 yakni inventarisasi fonem bahasa alune dan distribusinya dalam kata, yang ditulis oleh NRT. Pendeskripsian fenom bahasa alune dimulai dengan mengadakan inventarisasi sebuah bunyi bahasa alune secara fonestis, baik yang sudah jelas bunyinya maupun yang masih meragukan. Setelah bunyi-bunyi dalam bahasa alune diinventarisasi, selanjutnya dikelompokkan. Kemudian untuk membuktikan setiap fonem tersebut didistribusikan dalam kata. Berdasarkan langkah-langkah di atas, maka dapat ditentukan bahwa bahasa alune memiliki 23 buah
fonem segmental yang terdiri atas 8 buah fonem vokal dan 15 buah fonem konsonan. Selanjutnya yakni peningkatan kemampuan memahami lambang bunyi vokal dan konsonan dalam kata bahasa Indonesia menggunakan media flashcard bagi peserta didik kelas 1A MI Nahdlatul Ulama 01 Kaladawah Talang TP 2018-17 yang ditulis oleh Mas Roka. Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan memahami lambang bunyi vokal dan konsonan dalam kata bahasa Indonesia. Penelitian ini didasarkan oleh rendahnya motivasi belajar peserta didik belum memahami materi lambang bunyi dan nilai uji kompetensi yang belum mencapai KKM. Permasalahan inilah yang menjadi dasar penelitian ini. Prosedur penelitian yang digunakan adalah model real dengan 4 tahap dalam satu siklus. Siklus yang dilakukan penelitian ini sebanyak 2 siklus. Selanjutnya yang dibaca oleh Saudari Dek. Jurnal yang selanjutnya yaitu yang berjudul Kajian Fonetik Bunyi Vokal Tunggal Bahasa Mandarin yang ditulis oleh Lili Tamrin, Vika Tanira, dan Suhad. Secara keseluruhannya, pelajar berbangsa Arab semenangnya mengalami kesukaran dalam menyebut bunyi vokal dan diftong bahasa Melayu. Namun, tidak semua bunyi vokal dan diftong yang bermasalah. Hal ini melibatkan berbagai faktor yang menyumbang kepada masalah tersebut. Antaranya ialah sistem inventory vokal dan diftong yang berbeda antara bahasa Melayu dan bahasa Arab. Perbandingan sistem inventory, fonem ini sangat membantu dalam mengenal pasti masalah sebutan yang berlaku dalam kalangan pelajar Arab. Judul yang selanjutnya yaitu pengembangan media pembelajaran bahasa Arab berbasis audiovisual untuk meningkatkan maharul istimak pada siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah yang ditulis oleh Tri Tami Gunarti. Era globalisasi dengan ditandai perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memudahkan manusia dalam melakukan segala kegiatan dan pekerjaannya. Kemajuan di bidang teknologi juga sangat menguntungkan bagi pelaksana pendidikan, karena dengan adanya teknologi yang semakin berkembang, maka media yang tersedia dalam proses pembelajaran pun akan berkembang pula. Media pembelajaran sebagai salah satu alat penunjang proses belajar mengajar sangatlah penting, sehingga dengan adanya pengembangan teknologi, para pengajar pun bisa mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi. Dalam hal ini lebih difokuskan pada media audiovisual. Pemanfaatan teknologi audiovisual dalam pembelajaran bahasa Arab tentunya mempunyai tujuan tersendiri, yaitu meningkatkan kemampuan mendengar maharul istimak para peserta didik dalam proses belajar mengajar bahasa Arab. Jurnal yang selanjutnya yaitu tentang pemanfaatan video animasi YouTube untuk meningkatkan pengembangan maharul istimak bahasa Arab yang ditulis oleh Sri Nandayani. Kemampuan mendengar merupakan salah satu unsur keterampilan dasar bagi peserta didik yang baru mulai belajar bahasa asing. Dalam hal ini adalah bahasa Arab. Oleh karena itu, kemampuan mendengarkan ini sangat penting ketika mengajar atau belajar bahasa Arab sebagai bahasa asing. Keterampilan siswa memungkinkan siswa untuk memahami dengan tepat apa yang mereka dengarkan. Keberhasilan pembelajaran menyimak tergantung pada tingkat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam proses belajar mengajar, pemahaman menyimak aspek alat seperti media merupakan alat yang sangat penting. Dengan belajar bahasa Arab menggunakan video animasi itu, kita dapat melatih keterampilan multibahasa siswa, terutama pemahaman mendengarkan, dan contoh-contoh penting yang disajikan dalam kartun atau animasi menggunakan penutur asli dan memiliki terjemah bahasa Indonesia. Video animasi YouTube termasuk media audiovisual, yaitu media yang memuat audio dan gambar. Selain itu, karena mengandung 2 jenis media, yaitu media auditory dan pendengaran dan media visual melihat, maka sangat mampu dijadikan sebagai media pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Taufik Adil. Baik. Jurnal selanjutnya judul pembelajaran maharul istimak oleh M. Fatwani. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan menyimak merupakan salah satu unsur keterampilan dasar bagi pembelajar.
bagi pelajar dalam mengawali penguasaan bahasa asing. Dalam hal ini bahasa Arab. Jadi dalam hal ini bahasa Arab. Jadi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing, kemahiran mendengar ini amat penting. Dengan kemahiran siswa, pelajar dapat memahami sesuatu yang didengar dengan betul dan jelas. Keberhasilan pembelajaran menyimak sangat tergantung pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar, aspek atau alat bantu seperti media merupakan suatu alat bantu yang sangat penting. Selanjutnya, hubungan lagu berbahasa Arab dengan Mahar Istimewa Mahasiswa oleh Nurul Fauzani dan Firdaus dan Akmal. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui terdapat atau tidak terdapat korelasi antara lagu berbahasa Arab dengan Mahar Istimewa Mahasiswa PBA IAIN Muhammadiyah Sinjai. Setelah penelitian dilakukan, ditemukan adanya korelasi yang signifikan antara lagu berbahasa Arab dengan Mahar Istimewa mahasiswa PBA IAIN Muhammadiyah Sinjai. Berdasarkan pengujian korelasi produk momen diperoleh nilai signifikan. Apa itu? Gimana bacanya? Langsung aja lah. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat hubungannya berada pada taraf kuat. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pemicu bagi pihak terkait, khususnya mahasiswa PBA, sehingga agar dapat memanfaatkan lagu berbahasa Arab karena sangat dibutuhkan dalam menunjang Mahar Istimewa, serta dapat digunakan sebagai alternatif dalam mengajarkan materi istimewa di kelas. Bagi peneliti saja, penelitian dapat dijadikan sebagai bahan penelitian. Selanjutnya, jurnal terakhir yang berjudul Pembelajaran Mahar Istimewa dengan memanfaatkan media YouTube oleh Hamidah dan Marsia. Pemanfaatan film dari YouTube pada pembelajaran Mahar Istimewa secara offline atau online dilakukan dengan terlebih dahulu mengumpulkan, memilih, memverifikasi kredibilitasnya, dan mengevaluasi kualitasnya. Kegiatan ini melatih mahasiswa dalam mendengar perkataan orang Arab, menambah pengetahuan, dan hasil menyimak mereka pun juga bagus. Problematika menyimak yang dirasakan mahasiswa yakni cepatnya pengucapan orang Arab, percakapan kurang jelas, dan terdapat kosakata yang sulit. Solusi yang dilakukan mahasiswa dalam mengatasi problematika pertama adalah dengan memutar ulang, untuk mendengarkan di tempat yang tenang atau menggunakan kamus. Selain itu juga ada yang mencatat dan menerjemahkan menggunakan headset, bertanya kepada yang lebih mengetahui, memperlambat film, menambah informasi di website, dan sering mendengarkan pembicaraan natif dalam bahasa Arab. Untuk problematika kedua, mahasiswa mengatasinya dengan fokus dan memahami konteks kalimat atau menggunakan kamus untuk mengetahui artinya. Di antara mereka ada yang menambahkan solusinya dengan sering membaca buku berbahasa Arab, mencari artinya dengan menulis terlebih dahulu, dan memperbanyak kosakata dengan menghafal. Untuk problematika ketiga, solusi yang dilakukan mahasiswa adalah melatih pendengaran terbiasa dengan bahasa asing, penggunaan kamus, dan ada yang menambahkan dengan sering-sering membaca teks berbahasa Arab. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa multimedia communication dapat membantu meningkatkan kemampuan menyimak bahasa asing si pelajar, baik secara offline maupun online. Sudah. Itulah tadi presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.